Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Melanjutkan kajian kultum dari kitab karya Imam Al-Ghazali berkenaan dengan pembahasan niat, ikhlas, dan kejujuran. Pada pembahasan berikutnya Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang rincian amal yang berkaitan dengan niat, tafsilul a'mal al-muta'alliqati bin niyah, yakni rincian amal-amal yang berkaitan dengan niat. Ketahuilah bahwasannya amal-amal manusia itu terbagi menjadi 3 hal atau 3 bagian. Pertama, ketaatan, yang kedua maksiat, yang ketiga itu adalah hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Kemudian dilanjutkan dari 3 bagian amal perbuatan manusia itu, adapun maksiat fala tu'tabaru an maudi'iha bin niyah. Maksiat itu tidak bisa digambarkan tempatnya untuk diniati. Yakni maksiat tidak bisa berubah menjadi ketaatan sebab niat. Nggak bisa. Yang namanya maksiat ya tetap maksiat. Sehebat apapun niatnya ya tetap maksiat. Contohnya bagaimana? Seperti orang yang menggunjing saudaranya mura'atan liqalbi ghairih, karena menjaga perasaan hati saudaranya. Misalnya kita lagi ngobrol nih sama saudara kita, sama teman duduk kita, kemudian teman duduk kita itu ngajak untuk menggunjing, lalu kita nggak enak, akhirnya ikut nimbrung gunjing. Nimbrung kita itu tidak bisa di ACC oleh syarak atau oleh agama bahwa itu adalah berubah menjadi ketaatan, nggak bisa. Maka dari itu gampang-gampang susah untuk kita mendapatkan pahala. Maka cari teman duduk yang baik. Seandainya arah obrolannya itu udah nggak jelas, mending tinggalkan. Diam itu berarti setuju, itu kata para ulama. Diamnya kita tanpa ada niat untuk menolak pembahasan atau merubah pembahasan, berarti kita ikut nimbrung dalam maksiat. Ada riwayat, man a'ana ala maksiatin walau bisyikki kalimatin kana syarikan lah. Siapa yang berserikat, bersekutu terhadap perbuatan maksiat walaupun hanya separuh kata, dia termasuk tergabung di dalamnya. Ini dari sini kita nanti mengevaluasi dan berhati-hati apabila ada obrolan-obrolan yang mengarah kepada terhapusnya pahala. Rugi dong, kita udah sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kemudian pahala kita dikasih kepada orang yang kita omongin. Ya Pak Pri ya, rugi itu, Mas Soto, rugi. Jaga. Ternyata menjaga lisan itu dapat pahala Pak Pri. Menjaga lisan itu dapat pahala. Tidak hanya berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, enggak. Tapi menahan lisan kita untuk tidak menggunjing orang, untuk tidak berbuat dosa, itu adalah berpahala. Ada ungkapan Arab yang menarik. Al-lisan saghirul dirmi kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya namun besar dosanya itu. Lisan itu kecil bentuknya, dosanya besar. Jadi kata Imam Ghazali, anggota tubuh kita itu akan mampu dan hanya terbatas menjangkau apa yang dijangkau. Mata hanya sejauh mata memandang, telinga hanya sesuai dengan yang didengar. Kemudian apalagi? Indera perasa itu hanya menjangkau apa yang disentuh. Namun lisan, orang yang di Amerika bisa kita omongin di sini. Benar apa enggak ini? Orang yang di Amerika bisa kita omongin, yang sudah mati kita omongin. Maka dari itu kata para ulama, lisan itu kecil bentuknya, besar dosanya. Nah di sini sekali lagi, kalau ada kegiatan aktivitas yang maksiat, udah deh, nggak usah ikut nimbrung. Kita itu imannya lemah. Kalau enggak ya ke bawah arus itu, ke bawah arus. Contoh saya Pak, saya kalau lagi ngobrol-ngobrol kadang-kadang sama istri, biasanya enak-enak aja kan, kayak itu. Lama-kelamaan ngalor ngidul. Nah, ngalor ngidul. Yang namanya perempuan kalau ngomong itu kan, nggak ada rem, sono diomongin semuanya kan kayak itu. Enggak keluarganya, enggak tetangganya, enggak temennya, semuanya
diomongin. Itu mensiasatinya gimana Pak Aris? Ini tolong saya dikasih masukan ini Pak Aris. Saya soalnya belum pengalaman untuk menjinakkan makhluk satu kan kayak gitu. Ya Mas itu ya. Kenapa Mas Toto kok ketawa-tawa? Berarti pengalaman juga ya, apa namanya? Ntar dicamain itu ya. Lisan itu kecil bentuknya, besar dosanya. Tidak ada perbuatan maksiat itu menjadi baik gara-gara niat. Ya Pak Jadis ya, ini kelihatannya Pak Jadis manggut-manggut, ini kelihatannya pengalamannya juga sama dengan kita-kita kan kayak gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.